Banjir bandang menerjang Desa Tekalong, Kecamatan Menteba, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat pagi. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuas Hulu Gunawan mengatakan, peristiwa tersebut mengakibatkan sebuah jembatan penghubung antar desa putus dan sejumlah rumah terendam banjir 1 meter. Selain itu, jalan lingkar desa juga mengalami abrasi. Fasilitas umum, seperti rumah ibadah dan sekolah juga terdampak, kata Gunawan saat dihubungi Rabu siang. Gunawan menerangkan, peristiwa banjir bandang terjadi dengan cepat. Warga pemilik rumah hanya bisa mengevakuasi barang seadanya. Tim Posko Batingsor sudah menuju lokasi kejadian untuk melakukan monitoring dan verifikasi serta memberi paket bantuan, ucap Gunawan. Gunawan memastikan, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa banjir bandang tersebut. Namun, untuk data rumah dan warga terdampak masih dalam pendataan. Sekarang cuaca masih mendung, masih berpotensi kembali terjadi hujan, ucap Gunawan. Banjir yang terjadi di Desa Kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang mulai surut. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sintang, Benhat Saragi. Menurutnya, kondisi di Desa Kayu Dukung, Kecamatan Ketungau Tengah saat ini sudah surut. Banjir yang terjadi sebelumnya merupakan banjir bandang yang datang dari perbukitan secara mendadak. Kondisi saat ini sudah surut. Banjir terjadi yang datang dari perbukitan dan secara mendadak, ucapnya kepada Pontianak Post. Sementara itu, ada 11 dari total 14 kecamatan di Sintang yang saat ini masih terdampak banjir. Kecamatan-kecamatan dimaksud yakni Sintang Kota, Sepauk, Tempunak, Binjai, Kelam Permai, Dedai, Kayan Hilir, Kayan Hulu, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Serawai. Tapi kemungkinan nanti bisa bertambah karena curah hujan dengan intensitas lebat diprediksi masih terus terjadi dan selalu datang malam hari. Sedangkan siang hari cuaca di Kabupaten Sintang malah panas bebernya. Untuk saat ini, Benhat mengatakan, BPBD Kabupaten Sintang terus melakukan upaya strategis guna menanggulangi bencana alam yang terjadi. Dari sejak diterbitkannya status tanggap darurat banjir, angin puting beliung, dan longsor Batingsor pada lalu, sosialisasi langsung dilakukan kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung maupun media sosial, online, dan lewat WA-grup seluruh camat supaya segera disosialisasikan beberapa risiko yang akan terjadi, katanya. Langkah-langkah penanganan pengungsi dan evakuasi warga juga disiapkan. Warga diminta menghindari daerah-daerah perbukitan yang rawan longsor dan pohon tumbang. Selain itu, distribusi logistik khususnya sembako bagi wilayah yang terdampak banjir juga sudah dilakukan. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kalimantan Barat melalui Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tebelian mengeluarkan peringatan peningkatan curah hujan. Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tebelian, Supriyandi, mengatakan, berdasarkan perakiraan peluang curah hujan dasarian 10 harian, terdapat indikasi potensi curah hujan tinggi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Sintang. Kondisi ini dapat memicu terjadinya peningkatan potensi bencana hidrometeorologi berupa longsor pada daerah berlereng, angin kencang, puting beliung, dan banjir pada kawasan bantaran sungai, pemukiman penduduk, dataran rendah, lahan pertanian, perkebunan, serta potensi rusaknya tanaman pertanian, perkebunan, jelasnya. Menyikapi kondisi tersebut, para pemangku kepentingan dan masyarakat Sintang diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaannya. Di Kapuas Hulu, banjir juga dilaporkan terjadi pada, tepatnya di Kecamatan Empanang. Menurut laporan Tagana Kapuas Hulu, banjir terjadi sejak Jumat malam. Banjir diakibatkan hujan deras selama beberapa hari terakhir. Akibatnya, Sungai Empanang dan Sungai Kantuk meluap dan air merambah pemukiman warga. Tinggi muka air mencapai sekitar 50 cm. Sejauh ini, tidak ada korban jiwa yang timbul dan belum ada warga yang mengungsi. Terkait bantuan untuk warga terdampak, Tagana Kapuas Hulu masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan pihak kecamatan setempat agar secepatnya didistribusikan. Kepala Pusat Data,
Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, banjir melanda 6 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Banjir dengan tinggi muka air antara 20 hingga 180 cm tersebut terjadi pasca hujan dengan intensitas tinggi pada Kamis hingga Jumat, 4-5 Agustus tahun 2022 yang mengguyur wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Pusdalops BNPB melaporkan warga terdampak banjir yang terjadi berjumlah 4.533 kakak, 15.382 jiwa. Terdiri dari 3.691 kakak, 12.323 jiwa di Kecamatan Putusibau Utara, 310 kakak, 922 jiwa di Kecamatan Putusibau Selatan, 14 kakak, 90 jiwa di Kecamatan Silat Hilir, 260 kakak, 1.274 jiwa di Kecamatan Seberuang, dan 258 kakak, 773 jiwa di Kecamatan Bika. Kondisi terkini banjir telah surut, ujarnya. Menurutnya, untuk kerugian material, tercatat 1 jembatan rusak, 71 fasilitas umum terdampak, 2.984 unit rumah terdampak. Tidak ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Upaya tanggap darurat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kapuas Hulu berkoordinasi dengan instansi terkait guna melakukan asesmen dan kaji cepat situasi, monitoring, evakuasi warga serta barang-barang dan pendataan. Kebutuhan mendesak sementara adalah tempat pengungsian, kebutuhan dasar pangan, kebutuhan dasar sandang, obat-obatan dan sarana angkutan, tuturnya. Dia menerangkan, lokasi terdampak banjir meliputi Desa Sibau Hilir, Desa Sibau Hulu, Desa Tanjung Lasa, Desa Padua Mendalam di Kecamatan Putusibau Utara, Desa Tanjung Lokang, Desa Bungan, Desa Kedamin Hilir, Desa Tanjung Jati di Kecamatan Putusibau Selatan, Desa Pengkadan Hilir di Kecamatan Pengkadan, Desa Sejiram, Desa Jerengjang di Kecamatan Seberuang,